Oke, nah sebelum kita mulai kegiatan nih mungkin perkenalan dulu kali ya. Mungkin aku juga nih belum kenalan. Halo teman-teman semua, halo Kak Sigma. Ya, Ya, kenalin aku Indri dari tim training KIP, magang KIP. Aku sekarang di Psikologi Sanata Dharma semester 6 gitu. oke. Boleh semester 6. Astaga, semester 8. Sorry. Aduh, Kok aku lupa? Ngaku-ngaku masih berondong. Lupa. Tapi teman-teman, Sigma juga pernah menjadi koordinator training kita ya. Dulu zaman Bayulu lah gitu. Berarti sekarang udah tua banget kali ya. aduh, Tapi ini Pak ya, Eko. umurnya itu apa? Nggak usah ngomong umur, Deng. Aku ngomong Ya, anak aja. Anaknya oh, udah berapa bulan sekarang umurnya? Udah 1 ya tahun puji kah? Tuhan 9 bulan Pak Eko. 9 bulan. Wah, Iya. pas ini ya, lagi aktif-aktifnya. Mulai bisa Iya. merangkak dan mulai kemana-mana. Ya, udah merangkak. Oke, masih di Jogja atau udah diboyong ke Surabaya? Oh, masih di Jogja. Wah, kamu yang pulang pergi dong. Sekarang saya stay di Jogja Pak Eko. Puji Oh, udah. Tuhan. Ada Iya. kantor pusat di Jogja. Udah Udah mulai ada kantor di merintis. Jogja. Jadi saya sekarang udah banyak stay di Jogja. Oh, baguslah. Wes nggak repot nganu ya, pisah Iya, keluarga ya. Ini lagi benar. di kantor, kok nggak pakai masker? Ini kebetulan saya lagi ada training di Surabaya 2 hari Oh, sama kemarin, kemudian hari ini saya minjem ruangan untuk boleh sharing dengan teman-teman. ya, ya. Ya, Oke. ya, Ayo, Good, silakan memperkenalkan diri. Dulu gimana ceritanya kok bisa nyasar ke HRD, padahal harusnya teknik ya, kalau nggak salah ya iya kamu itu benar ya. teknik Pak Eko. Ya, Nah, kok jadi teknik konseling dan teknik human capital gitu ya. Nyasarnya gimana ceritanya, terus juga mungkin cerita Bima Sakti sedikit kali ya, jadi boleh. sekalian promosi Bima Sakti itu apa sih gitu ya. Oke, Ya, silakan Sigma, thank you udah bergabung. ya, ya. Sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya, Pak Eko dan teman-teman di QIP. Boleh memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi, untuk boleh hadir di tempat ini, bahkan di tengah-tengah teman-teman yang luar biasa dan apa ya, satu hal yang membanggakan bagi saya untuk boleh kembali ya apa ya, sharing-sharing secara langsung di suatu tempat yang buat saya memiliki histori yang besar banget, bahkan sampai membuat saya sampai saat ini pun juga dari tempat ini gitu ya, dari sebuah komunitas di QIP gitu ya, dan itu menjadi satu hal yang ini adalah keluarga saya dan ini bukan orang lain bagi saya gitu. Oke, mungkin sedikit perkenalan dari saya gitu ya. Saat ini saya berada di Surabaya sebelumnya, mohon maaf ini karena kemarin ke Surabaya, jadi tapi besok udah kembali lagi ke Jogja gitu dan saya banyak stay di Jogja. Perkenalkan, nama saya Sigma Maharputra, saya udah menikah, punya anak satu, kemudian untuk saya sendiri memiliki background dari teknik elektro dan teknik informatika. Gitu ya, mungkin teman-teman di sini psikologi semua ya, mungkin ya, ya gitu. Jadi Yang lain-lain. oh ya, ada yang lain juga, Banyak. gitu ya. Oke ya, jadi di situ kemudian saya saat ini bertempat tinggal di Jogja, udah stay di Jogja. Kalau mau main boleh, rumah saya di selatan Terminal Giwangan, ya di sana. Cuman saya berasal dari Gunung Kidul. Kalau mau main ke Gunung Kidul boleh, mau ke pantai boleh ajak saya, karena saya sendiri jarang gitu ya, mungkin boleh ngajak-ngajak saya untuk ke pantai itu. Kemudian untuk posisi saya di saat ini bekerja di Bima Sakti Multi Sinergi di posisi HCGA atau Human Capital and General Affairs Assistant Manager di Yogyakarta. Jadi saya stay di Jogja, di kantor Jogja. Seperti itu. Tadinya saya di Surabaya, kemudian udah pindah di Jogja. Itu mungkin sedikit profil saya, data diri saya.
CV saya, mungkin itu gitu ya. Kemudian mungkin sedikit share juga bahwa saya bekerja di PT Bima Sakti Multisinergi. Mungkin ada yang udah pernah dengar PT itu atau nggak pernah dengar ya? Tadi Kak Ada yang udah pernah dengar? search fintech Ya? ya. Tadi Oh ya. sempat search nih. Jadi di perusahaan yang saat ini saya tempati itu bergerak di bidang fintech, di bidang fintech atau financial technology. Di sana di Bima Sakti itu kita sebagai apa ya, salah satu penerbit uang elektronik juga atau e-money. Kita juga sebagai payment point atau tempat untuk pembayaran, ya, payment point. Jadi kita istilahnya di situ kita membuat aplikasi, kemudian kita bisa jualan. Kalau teman-teman mungkin bisa menikmati apa ya, seperti apa ya, aplikasi-aplikasi pembayaran itu banyak banget gitu ya. Itu mungkin Paytrend, pernah dengar ya? Paytrend itu ada, kemudian juga kalau teman-teman juga pernah dengar ada, cuman banyaknya sih itu memang nggak terlalu kelihatan karena kita banyak main di back end gitu ya. Kita nggak main di dalam. Nah, mungkin sedikit promosi juga ya buat teman-teman yang saat ini di Jogja gitu. Apakah teman-teman pernah dengar Jogja Kita? Pernah, itu yang promosi budaya Jogja nggak sih Kak, yang suka Iya, itu dan sekarang menjadi ojek online. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman, nah itu adalah sebuah layanan baru kami ya, dan baru dan itu kita buat di Jogja dengan prototipe itu wilayah kota Yogyakarta. Jadi kita juga bergerak di bidang ride hailing gitu ya. Jadi di situ seperti mungkin Gojek, seperti Grab sama gitu ya. Di situ kita bisa juga selain motor, ojek online juga kita bisa GoSend, bisa Send atau Food, atau mungkin kita bisa beli shop melalui shop, itu bisa kita juga seperti itu. Jadi itu layanan baru kami yang kita launching kemarin di bulan Januari di Yogyakarta. Gitu ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang di Jogja boleh nyoba itu karena sekarang lagi ada promo gitu ya. Baik food OTW ya. download. Udah Oke, ya belum? terima kasih. Iya, download aja buat teman-teman. Nah, itu. Nah, mungkin kalau teman-teman juga ada nggak nih yang punya usaha? Buat teman-teman mungkin suka bikin apa ya, makanan-makanan atau apa, masukin aja di Jogja Kita. Itu nanti bisa kontak saya juga. Atau mungkin ada teman-teman yang mau jadi driver, boleh juga. Itu silakan. Gitu ya? Iya, mungkin daripada aku di rumah ngapain nih ya, tak ngecek deh gitu. Nah, itu Siapa boleh. tahu dapat jodoh gitu ya. Nah, iya benar. Itu bisa juga. Nah, jadi sebentar lagi kita juga akan memasukkan untuk layanan karena saat ini baru ride, jadi baru motor, sebentar lagi mobil. Kita baru akan masukkan untuk itu. Jadi mungkin promosi di Jogja itu karena itu yang paling saat ini memang lagi booming, dan kalau teman-teman mungkin pengen tahu, wah itu udah banyak belum ya? Itu udah banyak yang pakai belum ya? Jadi kita punya datanya. Jadi untuk driver itu di seputaran Jogja atau di Jogja sendiri di DIY itu udah 6 ribuan driver yang ada. Kalau mau identitasnya adalah jaketnya merah putih. Ya, kalau pernah lihat ya ada gambarnya orang pakai kepala pakai belangkon senyum. Ya, itu gambarnya gitu. Nah, itu mungkin nanti teman-teman, wah kayaknya Kak Indri nih udah mulai download nih. Saya udah cek IG-nya ya teman-teman. Oh ya. Kita ada di Play Store, terus di situ udah ada nih Hiboba dan sebagainya. Iya benar. Nah, untuk teman-teman yang suka jajan gitu ya, ya lagi ada promo itu, bahkan ada free ongkir lagi banyak ya. Itu mungkin sedikit promosi Bima Sakti itu sih. Jadi kita memang apa ya, perusahaan yang bergerak di bidang IT khususnya gitu, dan kita memang di fintech. Itu sih mungkin sedikit tentang Bima Sakti. Nah, mungkin kita lanjut ya ke materi kenapa sih saya bisa nyemplung atau kecebur sampai ke HRD gitu. Nah, sedikit sebelum masuk ke ini, saya sedikit cerita juga bahwa histori saya di sampai ke sana gitu ya. Awalnya gitu ya, pada suatu hari gitu ya, pada zaman dahulu kala, waktu itu saya masih kuliah
gitu ya, masih kuliah di semester akhir, dan waktu itu saya mendapati suatu keboringan dalam kuliah. Ini mau ngapain ya, gitu ya. Kemudian dari kakak-kakak saya KTB gitu ya, itu ada yang ngajak nih, untuk awalnya sih KTB waktu itu di Gloria ya, di Gloria. Kemudian dari sana ternyata ada sebuah bagian atau sebuah unit di situ yang bergerak di training dan testing. Tapi waktu itu saya nggak tahu nih training apa, testing itu apa. Tapi yang saya tahu di situ ada suka bikin acara untuk entah retreat, entah buat acara ngisi outbound. Nah, itu satu hal yang wah kayaknya asik, rame-rame nih. Nah, akhirnya saya ikut di sana, akhirnya ikut outbound. Nah, ketika di outbound otomatis di itu saya dikenalkan dengan apa ya, dengan direktur yang ada di sana. Udah nih, masuk aja, nanti ketemu sama Pak Eko. Nah, waktu itu akhirnya saya dipertemukanlah dengan Pak Eko di situ bahwa oke, di sini boleh kok magang. Udah di sini aja magang nggak masalah. Jurusannya apa? Waktu itu saya malu nih, elektro Pak. Oh nggak apa-apa, udah ikut aja. Jadi ada jurusan-jurusan lain juga waktu itu, ada mungkin ada, kalau yang pernah dengar ada Kak Andi itu dari teknik kimia juga, Kak Gideon dari teknik teknik informatika. Nah, akhirnya ikut di sana nih. Nah, ikut outbound. Akhirnya di situ saya mendapatkan tugas yang sulit bagi saya, gitu ya, dari Pak Eko dan juga tim di situ. Apa tuh Kak waktu itu tugasnya? Oke, ya tugasnya apa nih? Tugasnya adalah suruh mereview buku. Nah, itu satu hal yang berat bagi saya, karena saya adalah orang yang nggak seneng baca, gitu ya. Kalau membaca sukanya yang apa ya, yang ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya itu aku nggak seneng, gitu. Nah, akhirnya di situ padahal buku-buku yang Pak Eko berikan kan nggak tebel sih, cuman nggak ada gambarnya. Ini direview aja, aduh sulit, aku harus nge-review apa nih, kayak buat karangan aja gitu ya. Akhirnya seminggu satu buku nggak selesai. Wah, ditambah lagi nih waktunya. Akhirnya waktu itu sebulan baru satu buku saya bisa mereview. Padahal bukunya nggak tebel, tipis gitu ya. Tapi dari situ mulailah diberikan buku lagi sama Pak Eko. Ini silahkan direview, ini silahkan direview. Nah, dulu magang kami itu menata buku dan mereview buku, gitu ya. Karena dulu bukunya di dulu Gloria Edukasindo ya, sekarang jadi QEP, itu bukunya banyak banget. Dan di situ kita teman-teman magang itu banyak disuruh untuk silahkan itu ditata dengan rapi. Tetapi nggak hanya menata, harus mereview buku-buku apa yang ada di sana. Nah, itu menjadi satu pekerjaan yang berat buat saya khususnya karena saya nggak senang baca gitu ya. Baca komik atau baca apa aja seneng gitu ya. Cuman kalau baca buku senengnya langsung di bagian belakang. Oh, poinnya udah itu aja udah selesai gitu ya. Langsung lihat kesimpulan ya Kak. Oh Ya, ya. Iya, akhirnya dari situ terbiasa untuk baca buku, walaupun memang kapasitasnya mungkin nggak se ekstrim teman-teman. Oh, seminggu bisa satu buku tebel selesai, tapi saya masih belum. Cuman mencoba untuk keluar dari, kalau sering dibilang dulu zona zaman kita, aku gitu ya, dimana zona nyamanku itu ya cuman kayak gitu, cuman ini harus melawan diriku yang nggak terbiasa. Akhirnya di situ menjadi sebuah kebiasaan gitu ya, kebiasaan untuk membaca buku, walaupun tetap masih saya seneng buku yang ada warna-warnanya atau ada gambarnya kayak gitu. Nah, itu biasanya tak gambarin sendiri atau tak warnain sendiri gitu, biar seakan-akan buku itu menarik bagi saya gitu. Nah, dari situ ketika outbound seringnya jadi fasilitator juga, mungkin teman-teman juga ngerasain ya, jadi fasilitator, oke, nyiapin barang dan sebagainya. Di situ saya belajar berorganisasi juga, di mana apa sih tugas dan tanggung jawab yang harus saya lakukan kayak gitu. Nah, di situ perkap, seringnya jadi perkap, tapi jadi perkap
itu satu hal yang sering Pak Eko mungkin bikin jengkel gitu ya. Selalu ada aja yang lupa gitu ya. Perkap walaupun udah ditulis sedemikian hingga rincinya tetap ada yang tertinggal atau ada yang terlupa. Nah, itu menjadi satu hal juga ini nih yang harus banyak dirubah dari saya gitu. Nah, dari situ mulailah agak levelnya agak naik nih dari hanya beresin buku, mulai baca, review, kemudian ikut di games. Nah, di situ mulailah kita atau saya itu diberikan kesempatan untuk memimpin di game gitu ya. Otomatis di situ saya harus ngomong. Benar ya? Itu harus ngomong, memimpin di misalnya 2 kelompok atau 4 kelompok gitu ya. Memimpin di sana dan itu menjadi satu hal yang saya juga tantangan. Karena bagi saya ngomong itu juga satu hal yang menakutkan ya. Apalagi di depan banyak orang, mereka ngelihat saya semua, waduh, ini menjadi pusat perhatian gitu ya. Cuman saya menjadi takut. Nah, di situ mulailah dari outbound, memimpin outbound, akhirnya tambah debrief. Apa sih poin-poin atau hal-hal yang bisa kita ambil positifnya dari apa yang kita mainkan. Jadi setiap permainan yang ada itu kita nggak hanya bermain, tapi benar-benar bermain sambil belajar. Oke, dari situ beberapa kali nyoba akhirnya naik level lagi nih. Oke, sekarang bawain materi. Wah, ini makin tantangan lagi nih buat saya gitu ya. Dan waktu itu saya bawain materi pertama kali itu langsung terjun. Jadi nggak pakai latihan dulu, tapi hanya dengan teman-teman di kantor waktu itu 5-6 orang masih oke lah gitu ya. Akhirnya saya langsung diterjunkan waktu itu ke Bogor gitu ya. Di sana harus men-sharingkan materi-materi tertentu ke Tunas Harapan waktu itu ya. Di Tunas Harapan dari SD sampai yang udah lulus SMA juga. Nah, di situ saya kebagian yang SD gitu ya. SD pun saya di kelas paling bawah, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Dan apa yang terjadi ketika di sana? Tetap ketika saya di depan ngomong, saya merasa bahwa itu adalah audiens yang luar biasa gitu ya. Mungkin kalau saya ngelihat, wah anak-anak kecil nih nggak masalah gitu ya. Tapi ternyata ketika saya di depan mereka, seakan-akan kaki saya terikat gitu ya, dan hanya tangan yang bisa gerak. Kemudian lidah saya itu seakan-akan ditali gitu ya. Jadi nggak bisa leluasa ngomong. Jadi yang saya omongkan hanya slide gitu ya. Saya ngomongkan ada slide kata ini, udah ngomong itu. Dan akhirnya saya diberi waktu 1,5 jam. Dalam waktu 1 jam slide udah habis gitu ya. Dan disitulah mulai terdapat hujan di diri saya. Hujan apa? Hujan keringat gitu ya. Hujan keringat mulai bermunculan. Ya, wah udah basah semua. Dan di situ anak-anak yang saya sharingi itu justru mereka yang aktif terhadap saya, dan saya di situ seperti tenggelam gitu ya. Waduh, kayak gini ya rasanya ternyata gitu ya. Tapi dan dari situ ketika habis itu saya evaluasi dengan tim, dengan Pak Eko juga di situ, saya merasa bahwa ternyata saya segitu ya levelnya, baru segitu untuk ngomong aja sesuatu yang sebenarnya mereka hanya tinggal mendengarkan dan saya ngomong bebas. Itu pun saya merasa bahwa ada yang menghalang-halangi nih dari mata saya, dari mental saya. Itu ternyata nggak bisa oke di situ. Dan aku butuh latihan lagi nih. Nah, akhirnya dari situ mulailah jam terbang ditambah lagi, banyak belajar lagi, dan di situ saya mulai lebih enjoy gitu ya. Walaupun mungkin kalau teman-teman lihat saat ini pun saya grogi loh gitu ya. Walaupun ini nggak ada audiens siapa-siapa, tapi saya grogi bener gitu ya. Dimana wah ini kayak gini lagi nih gitu ya. Ini bukan dengan siapa-siapa, tapi ini dengan
dengan orang rumah saya dulu gitu ya, yang sekarang udah banyak anak-anaknya, udah banyak penghuninya, dan penghuni-penghuni adik-adik yang baru-baru, yang pastinya luar biasa nih gitu ya, karena ini zaman-zaman jadul ya. Tapi luar biasa ya Kak Sigma, bahkan ingat nih sedetail itu loh, sedetail itu, seberkesan itu ya dulu pengalaman pertama menjajaki trainer ya waktu itu, berarti keren banget. Wah itu inget banget, kalau itu nggak mungkin saya lupakan. Ya kan, ini kayaknya membekas banget, dan pada akhirnya ini ya membantu Kak Sigma sekarang memilih karir yang bukan di area teknik. Iya, benar sekali gitu ya. Dan akhirnya dari situ ketika saya mulai di training, banyak aktif di training ya, lagi-lagi diberi sebuah challenge lagi nih oleh Pak Eko, di mana di sini tuh ada banyak loh, nggak cuma training loh, ada testing juga. Kamu nggak pengen belajar gitu ya? Akhirnya yang di situ yang menjadi sebuah pertanyaan bagi diri saya adalah, itu kan orang-orang psikologi ya, dan saya bukan orang psikologi nih. Kira-kira nih mampu atau enggak ya? Atau jangan-jangan justru malah bikin onar nih di situ, di sesuatu yang udah oke, akhirnya bikin repot atau segala macam. Akhirnya berani nggak nyoba gitu. Tetapi saya bukan dari psikologi Pak Eko. Lah berani nggak? Intinya bukan kamu dari mana, tetapi berani nggak kamu untuk mencoba ini? Gitu ya. Akhirnya oke, saya memberanikan diri untuk mencoba ngetes. Oke, kamu bergerak mencoba untuk bantu testing. Oke, testing itu sebenarnya apa? Seperti apa sih dunianya? Kalau dilihat, ketika orang-orang testing itu ketika dia mau berangkat pakai jas gitu ya, pakai yang rapi-rapi. Tapi beda kalau orang-orang waktu itu, karena saya belum banyak menjadi pembicara gitu ya. Di outbound kan pakainya paling ya kaos itu, kita lebih santai gitu. Tapi kalau di testing ya, kalau di testing kan di kelas kita bahasanya resmi gitu, dan di situ apa ya, menjadi sebuah tantangan lagi nih. Wah, biasanya saya guyon-guyon gitu, tapi di situ harus nih memberikan sebuah positioning diri bahwa aku di sini memimpin teman-teman untuk ngetes gitu ya. Nah, ketika di situ mulailah mencoba nih untuk testing. Dan ketika di situ banyak belajar lagi, oh ternyata di testing atau di dunia psikologi itu ini loh yang banyak dipelajari, dengan ketemu orang, dengan mengenal sifat orang, atau mengenal gimana sih potensi orang itu, gimana karakter orang itu, dan itu menjadi sebuah hal yang bagi saya adalah menarik. Menariknya apa? Nggak pernah sama dan selalu berbeda terus. Itu yang menjadi ketertarikan saya. Karena mungkin saya terkenal agak bosen gitu ya. Itu aja, itu terkadang bosen juga. Tapi di testing itu ternyata di dunia psikologi khususnya itu banyak banget hal yang bisa dipelajari, dan itu berbeda-beda. Bahkan hari ini sama besok pun itu udah lain lagi. Saat kondisi kita lapar, kondisi kita senang, kondisi kita sedih, itu udah beda-beda lagi, dan itu menjadi satu hal yang kita nggak bisa menebak secara langsung, tapi kita harus benar-benar tahu dan mengenal itu gitu. Dari di situ mulai seneng nih dengan dunia testing atau dunia tentang pengenalan diri dan sebagainya. Itu mulai, oh ternyata asik juga gitu ya. Akhirnya banyaklah diberi kesempatan untuk ikut-ikut juga ketika ngetes di sana, ngoreksi, kemudian nanti diskusi dari hasil koreksi itu, bahkan konseling itu pun akhirnya diberi kesempatan seperti itu. Dan dari situlah mulai tertarik nih. Dan dunia saya yang dulu, dunia keteknikan, akhirnya seakan-akan terbengkalai ini. Wah itu udah kayaknya asik ini deh gitu ya. Malah fokus jam terbang HR ya Kak Sigma. Akhirnya fokusnya ke sana, dan dari situ, padahal waktu dulu lulus kuliah itu kalau orang elektro itu pasti bayangannya bekerja di mana, PLN. Kalau nggak PLN, Pertamina itu udah pasti. Bahkan sampai sekarang teman-teman saya isinya di PLN sama Pertamina, hanya saya yang enggak gitu. Dari teman satu kelas itu hanya saya enggak ikut daftar sama sekali ke
Pertamina maupun PLN. Tapi dari situ dari situ merasa bahwa ini nih titik titik temu saya terhadap diri saya, bahwa saya itu lebih seneng di dunia human gitu ya, orang gitu ya, dimana orang itu unik, orang itu macam-macam nih, dan kita nggak bisa memandang bahwa atau menjudge orang itu seperti apa, tapi kita harus benar-benar tahu orang itu gimana sih gitu ya, dan kita harus benar-benar masuk ke dalam orang itu, karena kalau nggak bisa masuk ya otomatis kita seperti dukun, benar ya, kita akan memprediksi, oh sepertinya kamu ini, oh sepertinya, tapi kita nggak tahu, hanya sekedar apa yang kita ngerti aja. Nah dari situlah saya memulai bahwa dulu ketika udah dari QIP gitu ya, sering juga diajak rekan-rekan, teman-teman lain untuk ngisi lah, untuk baik entah ngisi di persekutuan, entah ngisi di kampus juga, akhirnya mulai enjoy terhadap hal-hal tersebut. Nah dari situ mulai banyak berkecimpung di dunia human atau di dunia orang, akhirnya ditawarilah kerjaan gitu ya. Waktu itu ditawari 2 kerjaan nih, pengen ke programmer atau pengen ke HR gitu ya. Akhirnya di situ saya merasa bahwa waktu itu ketika habis lulus ketika saya menjalani kuliah di teknik informatika, otomatis pemikiran saya ketika di informatika kan menjadi programmer ya, bisa membuat gini segala macam, wah asik tuh. Tapi ternyata ketika mendapatkan pilihan itu, saya nggak mikir panjang, saya langsung bilang HRD gitu ya. Nah akhirnya di situ mulailah saya banyak berkecimpung di HRD, dan levelnya pun juga dari level bawah juga gitu ya. Waktu itu memang di KHRD-an saya pertama kali dan sampai sekarang itu juga di Bima Sakti ini gitu ya. Iya, tapi, waktu itu ya. Tapi ini berkaitan nggak sih Kak? Akhirnya kan Bima Sakti ini kan dengan soal vintage ya, kita ada banyak menggunakan teknologi nih, ditambah pengalaman Kak Sigma sebagai HR. Ketika bekerja itu pengalamannya gimana sih Kak? Adakah ya memang ini membantu banget ternyata ya jurusanku dulu, atau jam terbang HR ini benar-benar membantu aku banget ya gitu setelah di Bima Sakti ini gitu. Oke ya, terima kasih. Satu hal yang menarik gitu ya. Jadi memang benar. Terkadang kita itu ketika kuliah, kita itu terlalu ego kita tinggi ya. Kita milih kuliah jurusan apa, otomatis saya lulusnya itu nanti udah bayangin jadi apa, gitu ya. Nah, cuman ternyata ketika sudah lulus gitu ya, ketika udah lulus ternyata kita tuh memiliki mindset yang berbeda loh. Ketika kita udah mengenal dunia yang sebenarnya gitu ya, dunia yang sebenarnya setelah kita lulus kuliah itu kita memiliki mindset yang berbeda, bahwa ilmu di dalam perkuliahan itu memang nggak 100% itu langsung kita teraplikasi di dunia kerja gitu. Bahkan bisa jadi loh ada banyak orang itu nganggep bahwa saya kuliah itu salah jurusan, termasuk saya gitu ya. Itu pernah juga terlintas gitu ya, bahwa oh jurusanku nggak tepat nih, akhirnya saya ogah-ogahan di situ, kuliahnya nggak serius dan segala macam, akhirnya efeknya ke sana. Akhirnya cuman yang rugi ya saya sendiri, lulusnya jadi lama gitu ya, dan kuliah itu menjadi nggak terlalu terserap maksimal di diri saya. Cuman sebenarnya apapun jurusan kita itu sebenarnya itulah bekal kita setelah kita lulus, sebenarnya di situ. Jadi kalau kita itu menganggap bahwa dari kita sekolah sampai kuliah itu bahwa itu hanya itu bekal kita, kayaknya pemikiran yang kurang luas. Cuman ya sebagai orang-orang yang berada di situ waktu umuran itu, ya itu satu hal yang wajar terjadi. Cuman ketika udah lulus beberapa saat, itu kita baru menyadari kok bahwa iya ya, tahu gitu dulu ketika aku kuliah, aku lulus cepat, aku dapat ilmunya banyak, itu bisa tak kolaborasikan ke sini. Jadi
Kalau menurut saya ilmu itu bisa dikolaborasikan dengan apapun, dan ilmu apapun itu bisa disatuin gitu ya. Jadi di situ bahkan sekarang ketika saya di HRD Bima Sakti itu ya di dunia orang, tapi ternyata dunianya juga ada dunia elektroniknya juga, ada dunia programmernya juga di situ, sehingga itu juga berguna ternyata. Entah sekarang apa-apa teknologi, benar ya. Ketika teman-teman mungkin sekarang membuat suatu database, teman-teman pasti ada sisi programmernya. Bahkan di Excel pun kita bisa menjadi programmer, benar ya. Benar. Ada rumus-rumus tertentu yang kita pakai di sana. Sehingga ketika kita hanya masukin ini, munculnya ini nih, udah nggak perlu repot lagi. Nah, itu satu hal yang secara nggak sadar kita itu juga menjadi programmer di situ. Selain programmer kehidupan kita sendiri gitu ya. Tapi secara programmer yang real atau programmer yang secara teknikal itu memang benar-benar kita juga belajar itu juga gitu ya. Dan saat ini saya merasa bahwa kuliah saya itu nggak ada yang nggak berguna gitu. Saya di elektro, saya belajar listrik, banyak listrik. Nah sekarang siapa sih yang nggak butuh listrik, bener ya? Siapa sih istilahnya di kos listriknya mati atau mungkin kabelnya putus, bisa nggak kita memperbaiki gitu ya. Dan ketika memperbaiki, otomatis ilmu saya kembali, maksudnya tercharge kembali. Misalnya standar kabelnya nih, kalau aku mau buat TV atau buat kulkas, standar kabelnya harus segini nih, biar nanti nggak panas, atau biar nanti akhirnya secara nggak langsung itu muncul kembali. Nah itu hal-hal yang nggak sadar. Kadang kita ya. Iya benar, itu berguna juga. Kemudian ya apa ya, pastinya semua itu bisa terkolaborasi dengan baik kalau kita benar-benar menyadari itu berguna. Itu sih. Ini menarik ya teman-teman ya, pernyataan Kak Sigma nih, semua ilmu, semua pengetahuan itu bisa dikolaborasikan. Mungkin pinter-pinter cari peluang kali ya Kak Sigma ya. Benar, iya. Interestnya di mana, basicnya di mana, oh ya udah aku lamar ke vintage gitu. Iya benar banget. Tapi Kak Sigma aku ada penasaran nih. Boleh. Sama judulnya mungkin ini berkaitan ya sama judul kita, siapapun bisa jadi HRD, karena kan bukti nyatanya bisa teman-teman dilihat di layar ya. Di sini ada Kak Sigma nih yang base-nya dari elektro. Tapi ada di situ aku ngeliat posisinya Kak Sigma kan sebagai HCGA ya. Mungkin bisa kasih penjelasan nih ke teman-teman dikit. Sebenarnya beda nggak ya antara HCGA dengan HRD biasa gitu. Terus spesifiknya ketika nanti kita di dunia kerja itu nanti kita bekerja di area seperti apa ya Kak kalau di HRD dan HCGA gitu? Oke, HCGA itu sebenarnya juga gabungan gitu ya. HC Human Capital itu sebenarnya juga kalau secara umum sama dengan HRD juga. Oh sama. Kemudian ya Human Capital dengan HRD itu sebenarnya apa ya, masih satu keluarga lah. Itu satu, yang membedakan hanyalah ketika di HRD dan juga Human Capital itu dia lebih ke apa ya? Jadi kalau saya rasakan di sini itu jadi lebih menyeluruh aja sih gitu ya. Baik dari segi karena kita banyak sama-sama di human gitu ya, tapi pengembangan SDM-nya itu dengan seperti apa sih, dengan sistem apa sih, sebenarnya dari situnya aja. Tapi secara keseluruhan sebenarnya sama kok Human Capital dengan HRD. Kemudian di GA itu memang ada perusahaan yang jadi satu, HRD dan juga GA atau HRGA mungkin biasanya seperti itu. Kemudian ada juga yang dipisah, HRD dan juga General Affair. Jadi di situ memang tergantung dari perusahaannya juga. Cuman kalau dari segi pekerjaan yang dilakukan HRD dan juga GA memang berbeda. Karena di HRD sendiri lebih ke human atau lebih ke SDM-nya, sedangkan di General Affair dia lebih ke apa ya, kalau saya bilang di hardware atau lebih ke sisi kebutuhan penunjang. Kebutuhan itu lebih banyak ke alat. Jadi kalau GA itu lebih ke alat-alat. Jadi ke maintenance-nya seperti apa, misalnya ada AC rusak atau mungkin kebutuhan meja atau meja kerja atau mungkin kebutuhan listriknya seperti apa. Nah, itu lebih banyak dihandle oleh General Affair. Operasionalnya gitu ya Kak.
Oh ya, benar, operasional yang sifatnya hardware itu lebih banyak ke sana. Ya. Cuman ke sisi orang atau SDM itu memang dipegang oleh HRD gitu sih. Mungkin Kalau di bedanya ke situ. berapa Kak pembagiannya Ya. HRD? Kalau di Bima Sakti tempat Kalau di Bima Sakti masih ya, kalau di kita untuk tim ya, untuk tim yang ada di HC atau di HRD dan juga di General Affair. Kalau di HRD itu kita ada saat ini yang ada 4 orang ya. Kalau di HRD ada 4 orang, kemudian kalau di General Affair karena itu banyak, karena itu menyangkut ada tambahan security dan juga office boy. Itu masuk di General Affair juga. Kalau di Bima Sakti itu ada keseluruhan gitu ya, di Jogja maupun di Surabaya ya sekitar 20 orang ada gitu ya. Untuk General Affair. Handle 2 region ya, Kak? Wah. Ya. Kalau di Jogja itu ada berapa tuh kalau untuk 5. Jogja? 5 orang Jogja aja. ada 5. Iya. Perusahaan HR-nya nih. Oke, teman-teman di GA. Gimana nih menjadi HR tapi yang diterima cuma 5 orang ya, Kak? Satu region Jogja. Ya, di GA itu kalau di Jogja memang 5 dan HR-nya itu 1. 1, berarti sisanya iya, kalau di Jogja baru 1 gitu ya. Itu karena di Jogja kita lebih ke sisi operasional gitu ya. Jadi untuk tim yang ada di Jogja itu adalah tim operasional. Jadi seperti customer service, kemudian ada marketing juga. Cuman untuk yang kayak finance atau mungkin partnership itu lebih terpusat di Surabaya. Itu sih. Jadi kenapa belum terlalu banyak. Cuman nanti di Jogja akan ada, kita akan buat kantor sih gitu. Sekarang kan masih sewa gitu. Oke, teman-teman, nih kalau ada yang tertarik nih, penasaran sama GA dalam konteks HR itu seperti apa, mungkin boleh tanya-tanya di kolom chat atau kalau mau open mic juga nggak apa-apa nih, ada kayak mau bertanya, boleh langsung ini ya, kasih ya. sinyal gitu, mumpung ada Kak Sigma. Oke Kak Sigma, tapi kalau misalnya sambil nunggu pertanyaan nih, Pak Eko open ya? Oke, Pak Eko. Ya. Kalau kaitan GA ya, ini GA. Tadi ngomongkan office boy masuk di bawahnya ya. Lalu terus security juga ya. Berarti harus ngurusi security, terus ngurusi office boy itu berarti pelayanan ya, kayak membuatkan minum, terus membersihkan kantor kayak gitu ya. Iya, masuk benar. Kurir untuk dia disuruh-suruh keluar untuk beli apa atau melakukan sesuatu. Iya, itu bisa juga. Kalau yang sekarang yang ini yang 6.000 drivernya Jogja kita itu akan masuk ke wilayah yang berbeda atau itu juga bagian dari GA? Kalau itu berbeda Pak Eko. Jadi itu untuk driver yang di kita itu jadi masuknya nanti kita tiap wilayah itu memiliki sebuah koordinator Pak Eko. Di tiap kabupaten di Jogja itu ada koordinator yang mengurusi driver itu. Dan koordinator itu pun juga masuknya di kita, bukan di organik atau enggak masuk di internal Bima Sakti, tetapi dia di luar itu. Jadi sistemnya seperti freelance seperti itu Pak, yang menjadi kita bisa jalin kerjasama. Iya, seperti itu. Jogja sendiri karena kecil nggak ada driver ya. Kalau di Surabaya kan banyak drivermu dulu. Itu masuk GA juga ya? Oh iya, itu sama. Iya. Kalau di Jogja drivernya termasuk ke security sama OB juga, Pak. Jadi nggak secara khusus karena kebutuhannya. Iya, jadi kebutuhannya belum terlalu banyak sih, sehingga masih bisa di-handle juga gitu. Kalau dulu GA itu juga terus ngurusi uang lembur, ngurusi penggajian gitu. Kalau ini apakah masuk di bagian keuangan atau masuk bagian GA? Kalau di GA-nya kita sendiri untuk keuangan kita hanya membuat laporan aja Pak Eko. Jadi laporan absen. Iya, laporan absen, kemudian laporan lembur, yang verifikasi kita. Kemudian kita serahkan nanti ke finance. Gitu. Untuk izin misalnya cuti, terus BPJS, itu masuk ke HRD. Lalu itu HRD, dimasukkan HRD. Oke. Iya. Ya, HRD menyangkut nanti ada training, ada rekrutmen juga ya. Benar ya Pak Eko di situ. Jadi semua hal yang berkaitan dengan SDM itu dihandle oleh HRD. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan yuk. Monggo.
Kak Sigma, kalau Iya, boleh. misalnya rekrutmen di Bima Sakti itu biasanya udah kan orangnya cuma 5 nih, itu biasanya pakai rekrutmen internal yang memang teman-teman HR dari Bima Sakti yang merekrut atau pakai jasa dari luar juga nih? Kalau saat ini yang kita lakukan untuk rekrutmen kita pakai internal. Berarti udah dari Gitu. internal ya meskipun Memang orang. dari internal, semuanya jadi internal. Kemudian memang apa ya? Kita dari HR terkadang memang ketika memang load-nya tinggi gitu ya, otomatis membutuhkan space waktu yang agak panjang gitu. Tapi biasanya kita standarnya sih kita di 35 hari. Jadi untuk rekrutmen itu 35 hari dari Oke. permintaan gitu ya. Benar benar benar. Itu tadi Kak Hardi mungkin membaca niatku kali ya, semisal Wah, nih nanti Bima Sakti butuh lagi load-nya banyak nih ngurusin yang lain, boleh kontak KIP gitu buat oh boleh. rekrutmennya gitu kan. Ya siap siap. Gas, kirim proposal. Boleh ya Kak Untuk Sigma? Boleh, nggak merekrut apa-apa. merekrut para driver itu ada acara khusus atau memang cuma nggak ada asesmen psikologi, cuma dia punya Kalau di SIM, driver saat ini bisa belum ada Pak Eko untuk asesmen psikologinya belum. Jadi memang karena kita di awal, jadi kita masih hanya membangun di sisi ketertarikan aja sih. Jadi kita belum menyangkut lebih Baru dalam. Nah, naikin. mungkin next ketika karena nanti karena udah ada PT-nya sendirian, nanti Jogja kita itu PT Jogja kita multi andalan. Jadi kita di Jogja kita itu berkolaborasi. Jadi nggak full kita pegang. Jadi kita kolaborasi dengan GKR Mangkubumi. Ya di Jogja di situ jadi nanti ada sebuah apa ya unit tersendiri yang mengurusi tentang Jogja kita. Nah memang saat ini masih kita handle untuk semuanya itu, cuman perlahan-lahan karena nanti kita juga akan setelah puasa ini, setelah Lebaran, rencana kita memang mau buka baru di wilayah baru yaitu di Jombang Mojokerto untuk membuka layanan Jogja kita. Cuma nanti namanya bukan Jogja kita sih, atau bukan Jombang kita juga, atau Mojo kita juga bukan gitu ya. Tapi nanti ada nama tersendiri di situ gitu. Cuman kita akan buka di sana. Jadi yang Jogja ini benar-benar menjadi pilot project-nya Jogja kita. Jadi di sini menjadi sebuah prototipe yang kita desain apa sih sebenarnya yang terjadi, karena kenapa kok kita milih Jogja? Karena di Jogja itu kompleks sekali gitu ya, dan persaingannya terlihat banget gitu ya. Jadi tantangannya walaupun mungkin kecil gitu ya, tapi di situ untuk latihan tuh luar biasa gitu ya. Bahkan kalau kita lihat untuk driver sendiri itu dia bahkan ada sebuah cerita lucu nih bagi saya sendiri dari driver gitu ya. Pengalaman kemarin belum lama itu kan untuk kayak ojek online ketika di stasiun itu kan nggak boleh nih di depan stasiun ngambil penumpang, benar ya, harus 100 meter minimal ya dari stasiun itu. Nah waktu itu kita dapat cerita dari ojeknya juga gitu ya, dia nggak tahu kalau ada peraturan itu, kemudian dia ngambillah penumpang di depan pintu stasiun gitu ya. Dan dari situ otomatis dari ojek online lain gitu, dari Gojek, dari Grab, dari Maxim itu neriakin nih nggak boleh di situ, ojo neng kono ki, ora entuk neng kono, kita udah sepakat segala macam udah hampir nih. Nah kemudian ada satu yang nyeletuk, ada juga dari salah satu ojek di sini yang nyeletuk, weh ojo kuwi ojeke Sultan gitu ya. Jadi seakan-akan kita mendapatkan sebuah perlindungan yang luar biasa gitu ya. Tapi iya benar, karena itu kan punya GKR ya, GKR Mangkubumi, sehingga itu ojeknya Sultan gitu. Cuman di satu sisi ya tetap nextnya ya kita jangan ngambil situ lah, jangan nyari masalah gitu. Cuman itu menjadi sebuah cerita menarik bahwa apa ya, ternyata kita memiliki, kita secara internal atau secara pribumi di Jogja
orang pribumi itu mendapatkan tempat tersendiri loh gitu. Itu sih. Ya, karena Jogja milik Sultan ya, apapun yang Iya. milik Sultan semua cuma sendiko dawuh gitu. Bener. Akhirnya kita ketawa lucu juga sih gitu ya. Ada kayak Mungkin gitu. juga nanti merah putih tetap dipertahankan, tapi Mojokerto nggak mungkin belangkon kan ya. Lalu Enggak, bahkan nanti disesuaikan Jombang Pak. juga Iya. bakal beda. Cuma Mojokerto Jombang akan lebih gampang dihandle dari Surabaya ya, kantor pusat ya. Iya, cuman Makanya tetap kita menempatkan di situ juga sih Pak Eko. Jadi kita ada 4 orang yang menjadi istilahnya pilotnya di situ gitu ya. Jadi ketika nanti di Jogja ini 4 orang itu akan mentransfer atau kalau sekarang sih kita 9 orang, cuman nanti yang keluar itu ada 4. 9 orang itu akan mentransfer apa yang sudah ada, untuk ke orang-orang baru. Sehingga nanti ketika ini pergi ke daerah lain, di sini udah bisa jalan nih kayak gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi delegasi gitu sih. Jogja dari dulu ini bahkan sebelum Grab, Gojek itu ngetop di Jogja sudah ada ojek yang kita bisa pesen telepon dari dulu itu ya. Iya. Oh, itu sudah 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu sudah ojek nelpon itu sudah ada gitu ya. Tapi ya memang lokal, hanya lokal Jogja. Mungkin untuk kebutuhan anak kos di Jogja yang banyak sekali butuh ada ojek yang antar jemput atau gimana. Dari dulu sudah ada itu. Terus bahkan setelah Gojek, setelah Grab, terus yang lokal-lokal itu kalah ya. Iya benar. Bagus lah kalau terus ada Jogja kita dan dan kita juga akan ini sih Pak untuk layanan itu memang apalagi mendekati puasa ya, itu jadi layanannya bisa dipesan misalnya untuk sahur nih. Kalau kita nyari jam 2, jam 3 kan agak susah. Nah, kita pesannya bisa sore. Ke ojek itu. Kita pesan nanti jam 3 itu udah sampai atau mungkin pas waktunya sahur udah nyampe atau pas buka gitu kita pesannya pagi itu juga bisa juga. Bahkan nanti kalau ke bandara seperti itu juga bisa kita pesan misalnya H-1 nih kita pesan besok udah tinggal berangkat lagi kayak gitu. Itu nantinya layanan itu akan ada di kita. Mempermudah ya. Iya. Siap-siap teman-teman, kalau Grab itu dari Malai, kalau Gojek ini dari pusat, kita udah ada nih yang Jogja produk ya Kak. Iya bener. Oke, apalagi nih, oh ya aku tuh penasaran juga nih Kak, soal selama Kak Sigma jadi HR atau GA, oh ya masih 10 menit lagi, mungkin boleh nggak sih kasih apa sih yang teman-teman perlu siapkan kalau soon kita akan berkarir di area itu gitu, apa kesulitan yang harus kita hadapi misalnya, atau apa sih yang perlu di-prepare gitu? Oke, yang pasti sih gini ya, apa ya, kalau dari pengalaman aja sih, saya mungkin nggak banyak teori juga, ya nggak teori ya ada lah, cuman mungkin dari pengalaman saya aja, itu yang harus dipersiapkan sih ketika teman-teman memang berkecimpung di sana, sukai dulu deh, seneng dulu, gitu ya. Itu hal mendasar yang harus kita bangun dari diri kita. Kalau kita seneng itu mau apa-apa udah pasti enak lah. Itu kemudian pastinya di situ kita nggak mungkin lah ya akan terus-terusan istilahnya menjadi spesialis terus atau menjadi staff terus kayak gitu ya. Jadi belajarlah untuk memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership itu wajib juga kita miliki. Sesederhana leadership apapun itu pelajari itu juga. Kemudian pastinya kita harus tahu banyak juga nih dari knowledge kita, pengetahuan kita tentang HRD khususnya. Itu silahkan cari tahu banyak HRD itu sebenarnya apa sih. Kalau mungkin teman-teman browsing itu sebenarnya banyak juga, cuman poinnya sebenarnya sama gitu ya. Ya itu kayak gitu ya. Jadi silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya milikilah link atau jaringan. Kalau teman-teman di sini temennya ya itu aja gitu ya. Atau mungkin pokoknya sahabatnya itu ya satu terus itu nggak ada sahabat lain kayak gitu. Mungkin perlu direview lagi gitu ya. Milikilah teman-teman sebanyak-banyaknya. Kalau dulu mungkin saya ingat Pak Eko gitu ya pernah bilang ke saya itu carilah teman-teman itu yang bisa kita saling bantu. Contoh apa? Kamu punya teman dokter enggak nih? Kamu punya teman pedagang enggak? Kamu punya teman
HRD enggak, atau kamu punya teman GA enggak, sehingga mereka bisa sharing ke kita, gitu ya. Apa sih? Oh, aku mau jadi misalnya jadi HRD, punyalah banyak teman HRD di sana. Kita akan bisa memiliki sharing-sharing, karena di tiap orang atau di tiap tempat atau di tiap kantor itu berbeda-beda dinamika yang ada di sana itu. Kemudian selain kita memiliki yang banyak, pastilah pinter-pinterlah untuk apa ya, memiliki ide sih. Kalau saya bilang memiliki ide apa sih? Ide-ide yang bisa kita kembangkan. Contoh misalnya nih, ketika kita menghadapi suatu yang udah terhimpit nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman pernah dapat ya untuk manajemen kreativitas, benar ya? Nah, di situ ketika teman-teman dapat manajemen kreativitas, yang saya ingat pasti adalah bahwa sesuatu nggak ada yang baru di dunia ini. Tapi semuanya itu hanyalah kolaborasi yang kita bentuk kembali. Itu. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa iya nih, seterhimpit apapun kita itu masih bisa ke kanan, ke kiri, maju mundur, atas bawah itu masih kita bisa lakukan. Cuman terkadang kita hanya melihat ke satu titik aja, sehingga seakan-akan udah nih selesai. Nah, jadi berkreasilah atau beridelah sebanyak-banyaknya. Misalnya orang ini kok bikin jengkel banget nih, ini susah banget nih. Cari titik lemahnya dia itu di mana sih sebenarnya? Maka kita akan bisa megang dia, bisa masuk ke dalam dunianya dia seperti itu. Jadi bukan licik loh ya, tapi ini ya beda ya. Tapi di sini lebih kepada gimana kita bisa memasuk ke dunianya orang-orang yang istilahnya kalau orang ke dunia orang itu, sehingga kita bisa berada di sana. Itu sih. Oke, ini teman-teman kalau misalnya kalian nyimak nih yang dikatakan Kak Sigmat ini udah disediakan KIP nih, mulai dari manajemen kreativitas, leadership dari PEP, terus apalagi Kak? Tadi soal HR, teknis HR ya, dan koneksi. Ini udah disediain KIP nih Kak. Berarti kira-kira ada bekal lah ya. Kita harus siap nih ya keluar dari KIP. Pastinya. Terima kasih teman-teman buat sesi hari ini. Terima kasih Kak Sigma dan ada teman-teman dari KIP, Pak Yanes, Bu Esti. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya semua di SNSD berikutnya. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.